Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. 3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Ayo mengamati. Coba amati gambar kelinci dan siput. Bagaimana karakteristik kelinci dan karakteristik siput? Karakteristik kelinci: 1. Vertebrata. 2. Memiliki telinga panjang. 3. Memiliki tulang belakang. 4. Memiliki 4 gigi pengerat. 5. Bereproduksi secara vivipar. Karakteristik siput: 1. Avertebrata. 2. Tidak memiliki tulang belakang. 3. Memiliki cangkang di belakang. 4. Memiliki peredaran darah terbuka. 5. Bereproduksi secara bertelur. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya, antara lain biasanya susunan saraf berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Amatilah organ gerak siput berikut. Nama organ gerak: kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Ayo mengamati. Di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Misalnya nama hewan, belalang. Nama organ gerak, kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya, kaki depan untuk mencengkeram dan kaki belakang untuk melompat. Nama hewan, cacing. Nama organ gerak, otot-otot yang berada di seluruh tubuhnya. Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Nama hewan, ubur-ubur. Nama organ gerak, sentakel. Fungsinya untuk bergerak dan sebagai alat perlindungan. Selanjutnya, ayo berkreasi. Pilihlah salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Perhatikan contoh berikut. Ya, ini adalah contoh hewan avertebrata siput yang dibentuk dengan model menggunakan bahan plastisin. Kalian bisa berkreasi dengan menggunakan plastisin juga dengan model hewan avertebrata lainnya, atau siput boleh, atau yang lainnya juga boleh. Ini adalah contoh-contoh model hewan avertebrata siput yang dari bahan plastisin. Lanjutnya, ayo berdiskusi. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru dan teman-teman satu kelasmu. Mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Contoh pendapat atau masukan tersebut pada kolom berikut. Nah, ini adalah contoh pendapat atau masukan guru. Organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Otot perut yang berfungsi sebagai alat geraknya yang akan mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke arah depan. Ini pendapat atau masukan teman. Siput memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Lendir inilah yang membantu siput mencengkeram ketika sedang memanjat. Selanjutnya, ayo membaca. Ini bacaan sebagian. Siput bukanlah hewan lemah.
Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Dan selanjutnya, ini bacaan saya bacakan sebagian. Kalian bisa membaca seluruhnya di buku siswa yang kalian baca sendiri. Paragraf pertama, ide pokok. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kalimat pengembang, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembang, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Paragraf 3. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpian daun-daunan. Kalimat pengembang, karena siput memakan daun-daun dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpian sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Paragraf yang keempat, ide pokok. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat pengembang, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Alinea kelima, ide pokok. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan. Kalimat pengembang, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Paragraf ke-6, ide pokok. Siput bukanlah hewan yang lemah. Kalimat pengembang, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Selanjutnya, ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar, cerita, atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contoh seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut. Ya, ini adalah lukisan Raden Saleh yang berjudul Kapal Dilanda Badai. Ini merupakan contoh gambar realis. Selanjutnya, yang kedua yaitu karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Ini adalah gambar karikatur. Yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Kegiatan selanjutnya, ayo renungkan. Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan avertebrata pada kolom berikut. Dalam kegiatan ini, anak-anak harap mengingat kembali kegiatan pembelajaran hari ini dan kembali mengaitkan dengan tema yang sedang kalian pelajari. Anak-anak coba silakan menggambar organ gerak salah satu hewan avertebrata. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu. Kumpulkanlah hewan-hewan yang termasuk hewan avertebrata. Demikian pembelajaran kali ini.
Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.